Salam sejahtera untuk kita sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku sekalian, Roh Kudus selalu menjadikan hidup kita bahagia dengan kasih. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Inilah anak yang kukasihi. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelentang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku sekalian, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan tentang Yesus dimuliakan. Perikop ini menampilkan data ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa ini disebut dengan transfigurasi, atau kata lain adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung, serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu. Muka Yesus bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Tuhan Yesus. Peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus ini juga dicatat dalam beberapa Injil, seperti Injil Matius bab 17 ayat 1-8 dan Injil Lukas bab 9 ayat 28-36. Sedangkan Injil Yohanes tidak memasukkan kisah ini, sebab dari awal Tuhan Yesus sudah ditampilkan sebagai pribadi yang mulia, yaitu sebagai anak Allah. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Pada waktu peristiwa itu, terdapat 3 murid Yesus bersama dengan Yesus, antara lain Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Transfigurasi merupakan satu-satunya peristiwa di mana Yesus menampilkan kemuliaannya di atas gunung, bersama dengan Musa dan Elia. Peristiwa transfigurasi ini dianggap sebagai salah satu dari 5, antara lain pembaptisan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Peristiwa penting dalam kehidupan Yesus menurut Injil. Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah di atas Gunung Tabor. "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah,
kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mereka bahkan ingin mendirikan kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia, supaya kehadiran mereka bertiga dalam kemuliaan lebih permanen. Permintaan Petrus ini menunjukkan betapa nyaman mereka di sana. Petrus dan teman-temannya pada zona nyaman di atas Gunung Tabor dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Oleh karena itu, Yesus tidak mau para murid terlalu lama dalam zona nyaman itu. Ia segera mengajak para muridnya untuk kembali melaksanakan peristiwa keselamatan. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pelajaran yang penting bagi para murid. Ternyata para murid butuh waktu untuk dapat memahami misteri sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi demi keselamatan umat manusia. Mereka belum mengerti bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Gunung Tabor. Yesus melarang murid-murid agar tidak menceritakan kepada siapapun tentang peristiwa itu sebelum ia bangkit dari antara orang mati. Hal ini sangat beralasan karena pengharapan orang Israel akan Mesias saat itu bersifat politis. Menjadi kekhawatiran bila hal ini tersebar sebelum ia bangkit, maka Tuhan Yesus berserta murid-murid akan menghadapi banyak kesulitan. Suasana akan gempar sebab masyarakat Yahudi saat itu menganggap Musa adalah nabi terbesar. Transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor menyatakan jati diri Kristus selaku anak Allah, sehingga kita mengenal bahwa Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Peristiwa ini untuk mengokohkan para murid agar lebih mengenal Yesus. Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah Bapa dalam dirinya kepada para murid. Dengan peristiwa transfigurasi ini, para murid bertemu dengan keilahian Yesus Kristus sebelum ia harus menanggung salib sampai wafat dan mencapai kebangkitan. Baru setelah itu, mereka boleh membicarakan kepada orang banyak bahwa memang Yesus itu patut didengarkan. Inilah maksud larangan membicarakan yang mereka lihat tadi. Tuhan Yesus mengajak kita untuk turun dari Tabor dan menuju Gunung Golgota. Mari kita tinggalkan zona nyaman untuk berkarya dan bersaksi, berani keluar dari zona-zona nyaman hidup kita, berani untuk mengendalikan diri, dan bagi kita orang Katolik adalah berani untuk melangkah menuju Golgota. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menutupi renungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai umat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu akan selalu meneladani karya dan keagungan Putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua para pengikut Kristus.